makanya kok langsung nangis ya. Terlalu rapuh. Bertiga itu kurang kurang gembleng. Tiga memang. Tak apa nih, cuma korban ini. Ya, pasar, Oke. pasarin sakit, pasarin sakit, sama hati. Tuh, demi pasarin sakit. Coba kita ini ya, kita dummy hari ini dengarkan temanmu baca puisi. Ya, kamu ini aja apa posisikan dirimu ini nggak ngerti, ya nggak ngerti. Kamu mencoba memahami temanmu lewat puisi ini. Kira-kira menurut perspektif kamu itu secara jujur, ini nggak ngomong jelek baik, enggak. Kira-kira ini ngomong apa sih gitu loh. Iya, ya. Ini niatnya hari ini meningkatkan sensori kepekaan kamu dalam memahami orang lain, ya. Pertama itu. Pertama kita harus meningkatkan sensori kita untuk memahami orang lain, ya. Kira-kira orang lain ini butuh apa sih, gitu. Mau ngomong apa sih, gitu ya. Ya, kayaknya terlalu banyak kita itu ini ke diri kita sendiri, tapi lupa kalau kita itu dengan orang lain, ya. Coba siapa yang dulu mau berpuisi? Tak Emma, kita Emma dulu kita nanti dengarkan. Emma ini ngomong apa kira-kira, gitu ya? Kira-kira ngomong apa ini Emma, ya? Boleh bebas bahasa Indonesia, bahasa Inggris bebas, bahasa Inggris oke, bahasa Indonesia oke, ya. Apa? Ini no silly poem ya, tidak ada puisi yang ini jelek, ini enggak. Nah, kita pasti punya orang itu pasti punya perspektif masing-masing, jadi kita jangan malu-malu. Flat aja bacanya nggak apa-apa. Nanti saya ajari caranya beat, caranya membaca puisi ada biar ada beatnya, kayak nge-rap itu loh, Amir, ya, ya Hanung, ya. Tapi kita beatnya puisi gitu, ya, oke. Sekarang kita menulis dulu karena mata kuliahnya sebenarnya creative writing, ya. Are you ready? Oke, saya awali wes. Sekarang langsung saya instan ya lihat apa yang saya lihat ini saya buat puisi misalkan. Oh, kayak gini saya punya inspirasi nih. jujur. Kira-kira kamu bisa menerka isi pikiran saya apa enggak ya? Kira-kira saya metaforakan. Ini metaforakan dengan puisi. Tidak akan ada orang yang mau memukul pohon yang tidak berbuah. Sudah, apa maknanya kira-kira? Tidak akan ada anak yang mau melempar batu kepada pohon yang tidak berbuah. Ayo, coba kamu bisa memikirkan apa yang saya pikirkan enggak? Apa kira-kira? Ayo kita diskusi nih, diskusi. Kamu tidak akan dimanfaatkan kalau kamu tidak bermanfaat. Kamu tidak akan dimanfaatkan Iya kalau dong. kamu tidak bermanfaat. Iya dong. Kamu mendekati Mm-mm. orang yang Oh, setuju ini, setuju. tidak berisi. Iya. Dia Dia tidak tidak, menentukan. dia tidak akan menguntungkan. Kalau Amir, Ya, sama Pak. oh gitu. Lihat, kamu sulit sekali memahami perspektif orang lain ya. Berarti kita harus belajar, belajar ya. Apa yang di dalam hati saya ini seperti ini. Ketika kamu itu bermanfaat, pasti banyak orang yang akan menggunjingmu. Ini dalam hati saya. Makanya tadi keluar puisi begitu. Kamu ketika kamu tinggi di atas atau banyak bermanfaat atau apa eh, punya kelebihan tersendiri, orang pasti iri kan? Ya, pasti dia akan ini mengganggu itu. Kalau nggak ada yang diiri, ngapain ganggu? Itu loh dalam otak saya. Gitu kan? Coba, ayo, lagi dah. Iya. Lo enggak aja. Ini memang penting sekali untuk kita memahami orang lain dari perspektif, oh Pak Ikel ini orangnya seperti apa sih gitu ya. Kira-kira yang disenangi dia apa? Nah, gitu. Amiril, ini Hanung sama Emma kan berbeda-beda karakternya dididik oleh orang tua yang berbeda-beda. Satu angkatan kan tidak juga kan. Heeh.
Mungkin kunci sukses kesuksesan itu ya dari kamu digunjing orang lain. Ya kalau diterus-teruskan begitu. Kalau nggak digunjing orang lain, apa yang diiri dari dia gitu kan? Jadi terus-teruskan gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Tapi kamu saya apresiasi ternyata betul juga ya. Kalau tidak bermanfaat, kalau dia punya uang, pasti dia akan dimanfaatin orang lain. Bisa jadi betul. Ya, betul betul. Ada peluang lain lagi nih, mau tahu? Jadi banyak peluang ternyata dari sebuah kata itu. te- Makanya ada namanya contemporary puisi kontemporer. Apa itu puisi kontemporer? Kemarin tak ingat, sudah tak sudah tahu. Kontemporer itu Nah, loh. Itu bukan, puisi kontemporer itu itu. ini loh, pokoknya ya yang masa saat ini. Oh ya, jadi kejadian yang seketika itu dia mau cerita, misalkan Amir habis diputus cinta, terus kamu nulis ini, Gak usah nangis nih. tunjukkan di mana itu ujung perpisahan akan aku datang ke tempat itu, misalkan. Oh, Tiba-tiba seperti itu. call enak-enak selip, dia enak-enak call ditinggal selip. Menarik loh puisi ini temenan beneran loh ya. Ini kita bisa dua sisi meluapkan hati kita, bahkan bisa memahami orang lain gitu loh. Enak loh. Lama-lama kamu kalau semakin canggih, ini penting bagi seorang guru. Kenapa? Kadang-kadang guru itu nggak mau, orang tua ya nggak mau tahu psikologinya anak. Gitu. Contoh, anak saya kelas SD nih ya. Nilainya 75, dia nangis. Matematika kemarin 75. Padahal 75 ini salah satu. Ayo, ayo, ikut kelas ini sekalian. Kenapa itu? Matematika. Iya. Biar Ayo pindah berfilosofi, ke Pak. Indonesia. Pindah bahasa Inggris. Bahasa Inggris, nah pindah bahasa Inggris. Jangan matematika. Ngapain ngitung-ngitung, nggak jelas ini aja. Jadi matematika itu common enemy-nya ini ya, orang sastra. Iya, Rata-rata. Rata-rata. harusnya. Rata-rata. Tapi ya enggak ada. Ayo, siapa yang mau hari ini? Apa pindah kelas biar kamu Kemana? apa feel-nya berbeda itu. Kayaknya ini masih tak malu-malu ya kamu ya. Kenapa sih malu? Takut jelek. Loh, tidak apa-apa. Saya Ya, tuh ngomong ngawur tapi nanti kita maknai sendiri, kita berimajinasi. oke, baca Oke, kayak ini dong. dari depan sampai belakang. Ya, tapi nggak usah ini, Nggak nggak usah usah nada. nada. Kita kayak Ya, ngobrol diskusi aja. Pak. Loh, Ya udah. nanti malu kamu. Iya udah. Taman lah. Alah, alah. Ya, berarti dibaca biasa, Pak. Boleh. Ayo kita dengarkan. Tebak kira-kira Emma ini ngomong apa? Tentang apa? Oke. Harus jujur. Atau kamu kalau malu kirim ke WhatsApp grup. Nanti sayanya tak bacain. Kalau beneran malu ya. Enggak, Kan orang. Enggak kok. Oh, urat malunya udah agak putus sedikit. Oke. Baca sekarang ini. Iya, baca. Oke. Judulnya dibaca nggak, Pak? Tuh, baca dong. Judulnya Major Mentor. Mentor-mentor. My My Tormentor. My tormentor. Tormentor. Kayak bisa Madura. Tormentor. Tormentor. My Tormentor. Ya, terus. My lecturer asked me to write a poem. Mm-mm. Oh, I am unable to do so. I find my mushy jelly heart is too shy, Heeh. unable and vividly a coward. Hmm. What would I write though? What kind of poem I'm gonna show him? Mm-mm. How could I ever find the courage to speak about your shooting star eyes, about your red pomegranate lips, about the burning of your love? Ah. How would he would find me drowned in the sea of thoughts. I'm a madman, thinking of nothing but you, my tormentor. And everyone would tell me that I'm insane, that it is forbidden for me to taste such abomination, that even a slight feeling I have is a sin. Mm-mm. Yet here I am, writing it for the sake of my task to be done. Sudah. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Bagus sekali. Itu pikiran kamu tentang Pak Ikil berarti ini. Kayaknya dikit. Kan nyuruh Pak buat puisi. Saya ngomongnya sama orang lain. Saya disuruh
Aku loh disuruh dosenku. Oh iya, iya. Ya kan itu tadi. Itu ya, ini. Mentor. Heeh. Yeah, what kind of poem I'm gonna show him? How could I ever find the courage Oh, to kamu speak ngomong about sama orang your, lain. about your shooting stars eyes, about your red pomegranate lips, about the burning of your love. Like, Kamu ini kasmaran sekarang mah? enggak. Enggak. Kok terbakar ya? Itu ya. Ya, terbakar gitu. Temannya yang lain bisa memberi ini metaforis. Caranya memaknai itu enggak harus begitu ya. Ada yang namanya cara apresiasi puisi itu namanya dekonstruksi. Dekonstruksi itu cara kita berpikir logika kita itu ini terbalik. Jadi kayak apa namanya? Kita menganggap Emma itu punya kekasih, tapi ternyata dia kesepian. Makanya dia seolah-olah punya kekasih. Misalkan seperti itu. Betul sekali. Ya, Ya. ya kebalikannya. Kita lihat si burung itu kok sering bersua ya di pagi hari. Oh, ternyata dia itu seneng ya kayaknya ya. Tapi enggak. Kalau dekonstruksi, dia kepingin terbang. Lihat teman-temannya kayak zaman dahulu, dia bebas. Dia teriak tolong, tolong, tapi nggak ada yang paham. Semakin dia teriak, semakin orang senang. Padahal dia sedih gitu. Misalkan itu dekonstruksi. Harus dikonstruksi. Ya, itu karyanya siapa ini? Dekonstruksi ini karyanya saya lupa. Dekonstruksi siapa? Searchnya sebentar ya. Hmm? Dekonstruksi, dekonstruksi. Jacques Derrida. Hmm. Iya. Jacques Derrida itu saya ini ya, saya ada materi sedikit ya tentang dekonstruksi ya. Pernah saya ajarkan kah ini dekonstruksi ini? Belum ya? Kayaknya udah pernah disinggung dulu. Oh iya. Nah Singgung ini doang. beliaunya ini menganggap sebuah makna itu jamak ya, tidak stabil. Kadang-kadang kita itu eh, interpretasi kepada sebuah peristiwa itu tergantung dari pengalaman kita ya. Lahirnya yang memang awalnya itu ya reader response teori, reader response teori yang kemarin saya tunjukkan itu text to text, terus text to world, text to media itu kan. Nah, itu terus akhirnya macam-macam akhirnya banyak seperti ini. Pertama ya ini ketidakstabilan makna. Sebenarnya saya kurang setuju dengan Jacques Derrida ini karena apa? Metode ini mengalihkan fokus dari konsep sentral yang dianggap absolut itu menjadi marginal atau tertinggal. Jadi menganggap satu kutub itu tidak selalu benar, gitu. Jadi penulis itu tidak penting. Yang penting kita yang memaknai sebuah ini. Jadi emang nggak penting, kita yang memaknai yang penting. Gitu. Tadi kamu mau maknai apa temanmu ini, Emma? Belum ngomong. Nggak penting ya, nggak apa, lempeng-lempeng aja nggak apa-apa. Yang kamu mengerti. Iya, Hei, enggak. menang grup deh. Nah ya pelan-pelan biar Emma ini tadi kan kecepatan ya, coba dikirim ke grup. Dikirim ke grup dan dibaca lagi, Pak. Gak apa-apa deh. Saya sih pede-pede aja. My lecturer asked me to write a poem. Oh, Lempeng gitu aja pelan-pelan, pelan. my Beat, tapi ngebit. lecturer asked me to write a poem. Nah, Oh, I am unable to do so. heeh, I find my mushy jelly heart is too shy, heeh. unable, and vividly a coward. Oh, iya. What would I write though? Heeh, What kind of poem I'm gonna show him? heeh. How could I ever find the courage to speak about your shooting star's eyes, Ya. about your red pomegranate lip, about the burning of your lungs? Hmm. He would find me drowned in the sea of thoughts. I'm a madman, thinking of nothing but you, my tormentor. And everyone would tell me that I'm insane, that it is forbidden for me to taste such abomination, that even a slight feeling I have is a sin. Yet here I am writing it
for the sake of my task to be done. Oke, very good. Nah, gitu. Iya, iya, Jadi iya. kita bacanya itu pakai hati ya. Beda kok. Ayo, Amiril, pendapatnya gimana? No comment. Jangan begitu. Kita, kita gini. Hmm. Hmm. Kita kan intinya mau berusaha mencoba memahami Mbak Emma. Nanti kita coba memahami Mbak Hanung dan Mas Amiril. Kira-kira Mbak Emma ini karakternya gimana Mbak Hanung? Hanung, tahu best friend-nya dia. Kira-kira Emma ini apa ini? Gimana ini? Siapa ini Emma ini? Menggebu-gebu. Terus, apalagi Emma ini yang kamu ketahui? Terus lah, Amir berpikir keras bisa nih. Iya. Atau begini, kenapa kok Emma ini bersikap seperti menggebu-gebu seperti ini ya? Gitu. Karena Ada apa ya? Kesepian. Apa gimana sih? menjadi sesuatu seseorang untuk supaya dirinya itu diakui. Ya aku. Gila validasi bang. Nah, betul. Bisa jadi. Tapi kan kamu jangan ngejudge dulu. Heeh. Amir menganggap Emma itu mencari seseorang yang bisa mengakui eksistensinya Mbak Emma. Gitu maksudnya. Gitu. Mengakui dirinya. Menerima maksudnya mungkin ya. Menerima apa adanya Mbak Emma gitu ya. Menerima dalam hal ini menerima masukan, menerima curhatan. Oh. Iya, ngeri. Mbak Emma menunggu seseorang yang mau bisa memahami luapan isi hatinya gitu ya. Tempat dia yang berkeluh kesah. Sebenarnya itu I'm not apa insin amat lah kita ini, saya ini gitu. Katanya Amiril begitu. Boleh ya boys. Boleh. Dele nggak apa deh. Iya, nggak apa gitu. Kita harus ini mencoba ini menurut perspektifnya Amir. Karena pengalamannya Amir begitu, gitu. Bicara. Kalau anu tadi berapi-api gitu ya, overpower gitu ya. Terus Iya, sesuai itu. dari itu kamu bisa melihat Emma ya apa gitu. Jangan lihat Emma yang kemarin-kemarin ini konteksnya puisi. Iya, Iya. dasar ada deh. Heeh. Dari situ. Yang 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 itu ya pasti terus ini lah. Nggak apa. Satu tak punya malu. Bisa nomor satu tidak punya Wah, kita malu. bisa diam. Oke. Satu tidak punya malu ngono eh. Oh, jadi terus sing iku, aku pun gak kenal terus dinilai nang kene. Yo. Ayo no, apa mau tunggu. Iya, sih koyo endi sing marahi nunggu gitu. Dia itu. Ayo, kabeh. tadi tuh burning tadi tuh ya. Tapi ada sisi sensitifnya Mbak Hanu, nggak semuanya menggebu-gebu loh. Mana yang Sudah saya kirim sensitif Pak Ikrin sampai juga. apa? Sentimentalnya mana sentimental? Apa ya? Sentimental apa sih istilah sulit sekali ya diksi ini ya. Jadi sebenarnya puisi ini sedikit melonggarkan apa yang tidak bisa diungkapkan kata sebenarnya ya. Sebenarnya kalau hati kita itu ya, banyak itu, tapi kita tidak bisa semuanya kita ungkapkan karena terbatas kata-kata ini. Iya. Iya. Sulit ini ngomong ini. Kalau teman-teman bisa mengungkapkan isi hati, mungkin Hanung nggak jadi seperti ini, Hanung. Hanung nggak jadi seperti ini. Atau kamu bisa memahami isi hati orang lain? Hmm. Mana sih, Mak? Oh ini. Itu sudah. Oh iya. Termentor. Mentor. Penting.
Tormentor ini bahasa betul. Tormentor. Iya. Oh, I have an idea ya. Kita masukkan puisinya eh, Mbak Emma ini. Kita masukkan GPT. GPT disuruh Yang GPT ini anggap aja dia Derrida gitu. Bapak saya. saya tidak strongin. Oh, Ya, prompter. iya harusnya ada ya. Tahu sendiri, Pak. Kita copy, masukkan GPT. GPT kita kasih ini ya, Saya penasaran. kita kasih clue you are a Jacques Derrida gitu ya. Coba ya. Lihat, Pak. Iya kita and try to Ditambah jual. ya caranya ngeprom itu kan begitu bisa ini kasih konteks bisa kasih dia itu perang terus disuruh and try to understand atau try to ini ya try to apa namanya Untuk analyze. try to analyze ya analyze apalagi This poem. and atau itu ya This poem. Gitu. this point ya oke. Kita coba kita manfaatkan AI. Kamu lulus puisi pakai AI bisa. Tapi, Kok lama sekali? Pak, tapi Sentuhan touch tapi di sini ya kalau puisi AI ya. bahasa indah tapi tidak ada jiwa. Bisa bahasanya indah, tapi jiwanya tetap tidak ada. Iya, jadi ada namanya eksistensialisnya si ini itu. Eh, Kalau kamu ngomongkan ini eksis ya, ini kan kamu kan biasanya kan René Descartes ya. I think therefore I am itu. Ah, ya. Saya berpikir maka saya ada. Tapi ternyata berpikir saya code lagi, saya share screen lagi. Tadi itu anu apa namanya? Gimana Pak hasilnya udah keluar atau belum? Internetnya keluar, YouTube-nya man, Zoom-nya akhirnya hilang loh kan. Nah, kok belum? Iya ini baru saya relate. Disuruh jadi Z deh tambah. Gak bener. Enggak, YouTube ininya internetnya yang hilang. Oh, internetnya. Lah, ngetik lagi tuh. Ah, iya dah. Oh. Masa hilang? Iya gitu. Mana nggak ada Rekodnya riwayatnya? kok nggak ada. Apakah saya harus berbuat sesuatu? Nggak ada riwayatnya. Nah ini terlalu ini. Nggak ada riwayatnya. Coba saya ulangi lagi. Loh, nah bisa. Ya, sabar ya. You are Zak, Pak. Kalau ngomong Zak, saya kira namanya ZACK. Ternyata enggak namanya yang Jacques itu loh, Rek. Sing Prancis itu loh. Jacques. Enggak, Jacques itu, Jacques itu Prancis. Orang yang Jerman jenenge Jacques. nggak bisa lagi. Internetnya kan ini. Sangat mengecewakan. Iya. Pakai HP aja, Pak. Loh, ini pakai HP. Loh. Memang wifi-nya memang. Cari pipinya di HP aja. Oh iya ya. Penting nanti. Coba kamu yang ini. Pak Iqbal mau tahu. Tapi ini jangan banyak-banyak. Menurutnya satu paragraf atau satu short gitu aja, short analyze gitu. Nanti lah. Ya, jangan banyak-banyak. You are. Sekarang ada Gemini ya. Puisimu masukkan Gemini. Kira-kira ilustrasinya jadi bentuknya apa ya? Iya kan? Gemini itu loh. Nah, untuk buku kamu. Iya kan bisa kan? Dex apa tadi, Pak? Derrida, D-nya double. De, de, Derrida. Betul. Jadi Deidara itu inspirasinya si
Derrida. Beneran pernah diwawancarai. Jadi Seni yang terkenal berarti. iya, itu salah satunya pernah diwawancarai sing penulisnya Naruto itu ya. Terinspirasi dari seni-seni karya seninya filsafat-filsafat kuno. Oh, Pak Hintara. Derrida, R-nya 2, kok D-nya 2. Ini kebalik-balik ya. Dari Derrida, R-nya double. Ya, begitu. Hari ini kita harus bisa memahami ya. Orang lain ini kira-kira hari ini makan apa, sampai begitu. Berimajinasi, tadi mungkin si Hanung ini paginya nyapu lantai. Enggak, Nung. Enggak. Enak-enak kok ditinggal selip. Kamu tidur kesiangan, full, anu, Nung. Sering sulit kok kalau malam kan. Soalnya sering-sering kalau itu Enggak. bangunnya kesiangan. Siang. Saya ngomong itu saya ngomong. Sering ngantuk. Aku kan coba lagi ngomong. Mau gue. Lah kamu ini berarti masak, bantu masak, ibu. Gak pernah bantu-bantu orang tua, astagfirullah, Nung. Perawan, Nung, kamu, Nung. Dulu lo ya. Kepingin koncone diserang ngono ya. Amiri le. Kamu bantu ya, tapi hal yang lain gitu ya. Pak. Tadi katanya disuruh nyapu, nggak boleh. Yo wis. Ya, Bisa ndel. Apa itu apa? apa katanya Derrida? Banyak, Pak. Bawahnya iya. This is Derrida would not to interpret in the conventional sense, but to deconstruct the poem. To Betul. examine how its language undermines itself. In short saja copanya. Ini ada the premise. Itu dia di Per diksi, ya per korpus, iya. Oke. Iya, per Balik. ini, per makna. The premise. Intinya kasih intinya apa gitu. Iya, kata Pak. My lecture asked me to write poem. Panjang ini Pak, intinya apa Pak? Ya, tanya dong, intinya apa dong? Ini kasih kita. Tanyain. Intinya apa? Wah, Wah, itu apa yang ngomong gini? Apa dong gue lagi What's the point gitu. What is the point in short? In short. Apanya dong? Short, the point of the poem is this. It is about the impossibility of writing honestly, huh? When both love and duty forbid you to speak, huh? Enggak. You were told to write a poem, but what you were told to write a poem, but what you really write is your confession of forbidden desire. Ya. Bahaya ini emang. Forbidden desire. Mana Pak, mana dibot lagi Pak. Forbidden desire. You were told to write a poem, but what you really write is your confession of forbidden desire. You call the beloved my tormentor because love feels like both sin and necessity. You write not because you can, but because you must, even though it feels wrong. So the heart of the poem is this paradox. Writing is an act of obedience and rebellion at once. A sin you can't stop committing. Apa sih? Ya bener yang atas doang. It is, you were taught to write a poem, but what you really write is your confession of forbidden desire. Malah di-bold lagi. Confession of forbidden desire-nya di-bold. Iya ya, macam-macam ya. CBT ini ternyata nggak pintar-pintar amat gitu loh. Enggak. Iya ya. Tergantung selama ini disuruh apa coba. Loh, kalau dari nol kan harusnya langsung cerdas dia. Enggak. Enggak. Tadi kok Tergantung. Kalau selama ini yang pegang kayak ini, selama ini yang pegang saya orang selengean, orangnya guyonan, ya enggak serius-serius amat ya. oh gitu. Gitu. Kalau orang banyak halu, GPT-nya itu banyak halu, Pak. Iya. 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 Tergantung akunnya siapa yang pegang. Coba ya saya ya tadi GPT-nya saya ya coba ya. Tergantung. Bisa. Belum bisa. Itu apa? Tapi Coba sekarang Hanung. Stop dulu saya berpikir keras ini mencerna apa yang tulis Emma ini. gak kena ngomong.
Ganti. Karena Pak Ema itu Kamu ini paradoks, Ma. Jadi puisi kamu itu tidak sebenarnya pemalu ya kamu Tima ya. Pemalu kah? itu gak punya malu. Kadang-kadang pernah nggak kamu satu saat di rumah itu tiba-tiba teringat masa lalumu yang memalukan terus gitu kamu. Yes. Gitu ya. Iya. Ih, apa sih? Nah, ya gitu. Di rumah gini-gini itu sering. Kalau Ngomong sendiri gitu. ya, pasti. Ah, ya. Ibumu ngomongin ini apa Rais? Iya, itu real. Kalau itu real, Pak. Ini pasti ngomong cewek. Bagus sih. Itu real sih. Saya tidak paradoks lupa itu. Paradoksnya di mana? Jadi GBT itu hanya literal ya. Dia hanya literal apa ininya literal. Terus dihubungkan antar diksi di dalam puisi. Secara keseluruhan itu tidak bisa. Kalau nggak diajari dulu gitu ya. Ada contohnya gitu ya. Iya. Jadi apa? Rock, rock, Oke, rock. saya punya sebuah cerita. Cerita yang mana dulu ini ya? Tahu, Pak. Los. Ada berapa? Ada dua sebenarnya. Los. Yang berhubungan dengan ini gitu ya. Atau berhubungan yang sekarang yang viral ya. Ini ngomongkan tormentor berarti kan feodalisme pesantren dengan ini apa santrinya. Itu bukan tormentor Jadi lagi. ketika ketika di santri ada yang santri di sini. Kok bisa aku itu? Santri pernah mondok Anung ya, pernah mondok. Bisa ini loh. Ini enggak apa ya. Kita subjektif, nggak boleh kita nggak boleh takut bersuara. Salah nanti saya betulkan. Kalau saya nanti salah dibetulkan masyarakat, kamu nggak apa-apa. Salah pun dimaklumi karena kamu mahasiswa ya. Kalau saya salah, dihujat Hmm. Soalnya sudah dosen, sudah tua kok salah. Ini apa sih guru gak becus ngono. Kalau dosen mahasiswa kita wajar karena masih proses. Anak SMA satu siapa namanya itu yang enggak bolos satu sekolah itu juga wajar lah sebenarnya. Dia harus dididik sebenarnya ya. Enggak dihujat di netizen. Gimana Nung? Lirboyo menurutmu? Yang Lirboyo itu loh, Nung, yang apa? Yang tak setuju? Setuju apa nggak setuju? Karena alasannya apa? Atau saya ambil tengah salah-salah dua-duanya gitu boleh. Setuju? Enggak setuju ya. Pasti enggak setuju dah. Kamu kan santriwan. Yang video Pak Yai eh, Uang. yang ngasih amplop uang ya atau begitu atau ngasih susu tapi pakai jongkok dulu gitu ya. Oh, Yang terus setuju itu loh. gini ya. Oh, enggak. Lo kan jalan jongkok kok. Ya jalan jongkok ambil susu gitu. Oke, Kebunyainya itu. Tahu kan tahu. videonya? Ada 12 potongan video yang saya lihat dan semuanya itu enggak semuanya Lirboyo, ada yang banyak. Ada yang ini, ada yang lempar-lempar jeruk gini, ada yang jeruk. Yang jongkok ini tahu yang uang. Ya, itu dari tiga itu gimana menurutmu? Tahu. Pemilik. Apa? Setuju. Ini hubungannya sama ini nanti ujung-ujungnya sama tormentor ini. Tormentor. Tormentor. Heeh. Ada tormentor lah ya. Ya penyiksa tormentor. Kalau sekedar kayak salaman, jongkok-jongkok gitu, Nggak apa-apa. apa tapi kalau jalan itu kan Nggak etis. Apalagi yang nguncal-nguncal itu anak muda itu ya, yang tentu itu kayaknya masih muda ya. Belum punya ilmu lah kayak ini. belum pantas dialog barokah. Iya, kalau Pak Yainya yang punya ilmu banyak, kamu setuju nggak karena dia ilmunya banyak gitu ya? Tapi Gitu.
Ini umurnya Hanung mah. Itu Hanum. Kita harus ya. Maaf, saya Virgo. Pada Iya. ada statusnya. Apa kamu Kalau Apa? kamu kita setuju. Tak setuju jelas. Harusnya ini ya santri atau guru dengan Ya. mentornya dengan anaknya itu nggak ada gap biar mereka sering bertanya. Biasa aja lah sama-sama manusia ya. Kalau menghormati sekedar salim itu nggak apa-apa. That's normal salim. Tapi kalau sampai jongkok-jongkok, hampir ngesot gitu ya ngapain gitu. Oh gitu ya. Loh kalau yang ini di Jogja itu rajanya kan kamu katanya punya aura ya. Abdi dalamnya itu ngeset-ngeset gitu sama mirip-mirip. Iya, nggak boleh juga. Nggak boleh ya. Itu Oh. pokoknya menurut saya semuanya nggak etis lah gitu. Ya kalau kecil gini doang itu nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau masuk ngapain terus ya itu Pak, termasuk budaya yang masih ada di Jogja sekarang yang abdi harus nyium dengkulnya sultannya itu ngapain gitu kan. Loh, Tak minum, tak minum. enggak nyinyong. Ya, Ini aja. ya, tapi ada yang bagian kalau maju deket banget Orang India itu malah cium kaki. ya, Salim. saya Kan gini ya, tapi kaki gini. Iya. Kan biasanya kan gitu. Iya enggak? nah, kalau itu kan nggak langsung ke anu, tapi Duh, tapi nunduk, tapi enggak. Tapi nunduk, mah. ya, tetap nggak itu sih. Enggak cocok ya. Ya, tapi aku tuh ini loh. Iya, biasanya begini tak. Kalau enggak, itu bener-bener cium ke dengkulnya. Itu pun Ya ada, mah. Pak. Pak, biasanya itu lingkup keluarga yang gitu. Tapi kalau Tapi yang sama Sultan juga dipegangin gini, ya, lututnya tapi biar biasanya itu Sultannya juga berusaha menghormati Saya sebenarnya yang itu ama juga, bukan ya. CEO yang menyamar ya, bukan. Berusaha menghormati orang yang menghadap dia juga. Cuman karena udah turun-temurun seperti itu, jadinya ya mau ditiadakan Oke. ya gimana gitu. Iya. Oke. Amir. Ya betul juga, ini pro kontra. Mir, kamu Mir. yang aku Ya tadi itu yang apa-apa. setuju ya tadi Yang trans setujunya. yang bahkan religius setuju aja. Setuju. Oh, calon-calon setuju. Enggak, maksudnya Setuju dengan trans setuju. setuju kan Apa? kan setuju itu kan apa ya? Kalah kamu nu. Ternyata TV ya, Pak. Itu apa? Kan memberi apa? Masukan. Mm-mm. Karena Oke. kalau Kita ya harus introspeksi ya para santren saya ya. kayak sistem feudalisme. Feodalisme. Feodal itu feodal, berarti kayak perbudakan gitu loh. Apa eh, dulu kan ini kan ya, yang punya kuasa dia yang menang gitu ya. Kebenaran itu yang dia kuat. Misalkan masih ya, Pak ya. Iya, sampai di dunia pendidikan ya ada ya. Ya, Pak. Di kantor juga ada. Pak, bahkan Di- kalau di sini kita berbahasa Jawa udah feodal banget loh, Pak. Jadi ada kasta gitu ya. Iya, bahasa bertingkat, feodal banget loh. Hierarkis Lu- mungkin. lu- Mungkin Sama orang yang oke. beda orang aja bahasanya beda. Kayak, hi, it's the same, it's Japanese, but it's different. How come? Kamu nggak terlalu Oh ya, oke. Kita dari budaya feodal ya, karena kan bangsawan kita validasi, minta cuma ucapan validasi. Loh. berlaku. Loh, itu lahir dari feodalisme, karena butuh validasi. Karena butuh validasi, Mir. Karena pengen dibedakan, saya bukan orang biasa. Kamu harus Nah, harus kan sopan. orang Jawa Oke. menganggapkan sopanan. Tapi Ya, kalau unggah-ungguh katanya. Tapi kok nggak mulai dengan tidak membentak aja sudah sopan. Oke, sebenarnya ada benernya ada salahnya teman-teman berdiskusi seperti ini. Punya pendapat sendiri-sendiri dan saya hargai itu. Jadi ada sifat Rasulullah yang itu tidak tertulis, tapi itu sangat digencarkan sama Rasulullah untuk jadi sifat, tapi nggak tertulis. Dan sifat Rasulullah itu apa? Tabligh, sidik, amanah itu kan. Ada satu lagi apa? Tahu nggak sifat apa? Itu lagi yang nggak tertulis ini. Jadi Rasulullah itu mencoba sekuat tenaga menjadi manusia normal. Itu normal. Manusia yang tidak dituhankan niatnya. Jadi dia itu makan itu ya di depan pintu.
Gitu ya. Sakit-sakit bisa sakit. Dipukul berdarah. Yang di Taif itu berdarah. Iya kan? Iya kan? Berdarah gak? Iya gak? Ya. Iya. Manusia dipukul berdua. Tahu siapa manusia yang nggak pernah ini, nggak pernah dihinggapi lalat? Fir'aun. Siapa yang nabi yang dituhankan? Karena dia saking Nabi Isa. Nabi Isa. Nanti dia itu dituhankan, padahal dia itu satu sisi. Satu sisi memang menjaga marwah itu dan sangat dekat dengan orang, sangat dekat dengan masyarakat. Nabi Muhammad itu sangat dekat sekali dengan tidak ada gap. Ketika misalkan kamu mah panggil Pak Ustadznya itu terlalu eksklusif, terlalu khusyuk gitu ya. Nah, kamu malu tanya datang bulan. Ya malu loh, Pak. Saya datang bulan darahnya itu 1 ember. Malu kan kamu tanya begitu Bener ke orang yang orang yang alim, yang so eksklusif. terlalu ini saya ya, heeh, terlalu khusyuk, terlalu apa ya? Apa ya bahasanya ini ya? Terlalu ini loh. Saya nggak suka orang yang seperti itu. Ya, kasarnya seperti apa ini soalnya. Harusnya itu dia itu mengajarkan kegembiraan, kebahagiaan. Tidak ada. Tapi dengan kata tapinya ini ada sebuah cerita. Ya, di desa namanya Awang-Awang. Loh, alasannya kenapa kok namanya Awang-Awang? Itu kamu mana, Mung? Nung, ngondang. Ada itu artinya. Gang. Ketegan ada artinya Tego. ketiga mungkin, istrinya ketiga. Atau sering kering. Ah. Katanya orangnya tegan, Pak, jadi ketegan. Ada satu Pak Yai dengan 9 santrinya. Pada waktu itu pendirian pertama Mambaul Ulum. Santri pertama senior sampai junior ya, yang ke-9 ini paling junior. Semester 1 atau semester kayak kamu lah masih newbie sering dibully di ospek gitu ya sama seniornya. Akhirnya disuruh-suruh, sering nyuci piring, suruh nyuci baju di sungai gitu ya. Sungainya Mambaul Ulum dulu awang, tahu kan Mambaul Ulum? Awang-awang tahu awang-awang? Ya, Astagfirullahaladzim. Sosro, sosro, tahu sosro, sosro. enggak, Pabrik sosro nggak tahu. enggak Di tahu. situ tuh ada jembatan bawah Sarnung. Ke sosro itu, ke awang-awang itu. Lupa. Apa yang kamu ingat? Pokoknya ada jembatan besar di situ. Itu tuh ada sungai di situ. Sungainya dulu kecil buat nyucinya anak tadi itu, anak yang paling junior. Sak, tapi sering dibully ini Pak Yainya tahu, kasihan rek. Makanya ketika dia berangkat haji diajak semuanya, termasuk yang nomor 9 diajak. Mau berangkat haji tapi nggak pakai pesawat ya, pakai ini, Lupa bodoh. pakai kapal. Nggak kayak ini, nggak pakai galon juga. Ini pakai kapal beneran. Nggak pakai kapal beneran. Tapi kan ada butuh bekal ya. Disuruh sama Yai nyari nangka, bijinya nangka, dibuat bekal. Namanya beton ya. Ya, betul. Betonnya disuruh bakar 10. Disuruh bakar 10. Lah, satu beton ini bisa bertahan 1 bulan perjalanan. Satu beton ini. Nggak makan 1 bulan bisa. Nah, dia tapi nyuruhnya bakarnya ini ke Pak Yainya tuh nyuruh betonnya itu bakarnya itu yang paling 9. Nah, diiri. Kok ini spesial ini anak nomor paling junior ini yang kakak kelasnya itu betul sakti. Sakti sakti ya, bisa terbang, bisa apa? Bisa Bang, bisa ini hilang nggak bisa balik gitu ya. kita nggak bisa balik. Pakai orde baru. Terus ini bahkan dulu saya diceritain itu kalau manggil kelapa, kok manggil kelapa? Kalau metik kelapa itu tinggal dipanggil, kelapanya nunduk terus diambil. Itu saktinya orang dahulu-dahulu. Memang nggak tahu ya ini cerita bisa percaya bercanda. Akhirnya sing sentri senior nggak setuju ini. Dicuri lah itu 9 beton. Tinggal satu, nggak berani takut kualat. Soalnya ini satunya ini buat Pak Yai. Jadi yang dimakan semua 9 itu ya, tinggal satu. Akhirnya dia setelah dicuri ngomonglah ke Pak Yainya. Kira-kira Pak Yainya gimana responnya menurutmu?
tolol kau. Itu ternyata. Enggak lah. Beneran. Hah? Bodoh kau, tolol. Itu daman-daman. Daman-daman itu apa sih? Daman-daman itu bahasa Indonesianya. Udah didoain. Ini tuh wes Makan. cuman Bukan. 9 ini, nggak ada yang lain gitu. Kamu kok malah kamu makan semua. Ini eman ini eman itu apa bahasa Indonesianya? Sayang banget. Sayang banget nih kau makan dasar muka beton gitu. Dasar kau rai beton. Padahal dia nggak makan, iya kan? Iya kan? Iya nggak? Gimana pasalnya kamu dituduh sama ibumu? Dasar kau anak babi misalkan. Ya, papa saya kalau bilang kampret, ya papa ngomong. Tapi kalau saya anak kampret, kamu bapak kampret gitu kan? Begitu. Papa, Kelelawar. anaknya kelelawar. Tuh. Kamu kampret loh, berarti papa kelelawar. Gitu. Batman dong. Batman. Kelelawar tuh. Iya. Ngomong. Ya, ringkas kata sebenarnya ya. Ringkas cerita, santrinya itu selalu mengenang apa yang diomongkan tadi itu sampai menghujam di hatinya gitu ya, saking sakitnya itu ya. Padahal dia pikir Pak Yainya baik, ternyata tidak ada yang mengerti dirinya gitu ya. Seluruh dunia ini jahat. Runtuh hatinya lah ya. Sampai ditinggal pergi haji kecuali dia sendiri, tinggal di awang-awang situ, di pondok situ sendirian. Ya, dia sudah pergi haji Pak Yai sama 8 santrinya itu ditinggal dia sendirian di situ. Tiba-tiba ada petaka, malah petaka banjir bandang, air bahnya keluar, banjir, airnya yang dulu kecil itu ya jadi besar. Ada ininya sungainya nung di situ nung besar nung. Jembatannya sini sampai situ mungkin, sini sampai itu loh gedung itu loh. Saking besarnya itu jembatannya itu loh panjang sampai sampai gedung teknik lah. Sampai panjang amat juga. Pokoknya sekarang itu segitu. Panjang sampai gitu teknik lah. Ya, ini 70 meter lah, 70 meter. Panjangnya itu 70 meter. Nah, Semua sudah mengungsi, mitigasi BPBD bencana sudah mengungsikan warga. Kecuali satu orang itu, santri tadi itu. Soalnya kan di pesantren nggak ada orang yang tahu ya, dia sendirian lagi. Akhirnya apa? Ketika sudah diinggirkan semua di terawas ya, dipacu atau di terawas gitu ya. Santri itu ternyata terlihat dia itu mengambang, berjalan di atas air, tidur di atas air. Karena apa? Ketika dia sedih, sehari-hari dia makan itu makan nasinya itu nggak nafsu makan dia. Terlihat beton, beton, makan beton. Jadi kata-katanya ya ini beton semua. Jadi semuanya itu termasuk banjir itu kayak dia baginya dia itu beton. Dia wawancarai, hei kau kenapa kok sakti? Saya lihatnya beton bukan air gitu. Gitu katanya dia. Makanya dia itu namanya awang-awang karena dia itu ngambang di atas air. Banjir hari itu. Sampai ke Mekah, sampai ke ini. Banjirnya itu membawa dia sampai ke Mekah. Itu katanya warga. Loh kok begitu. berarti ke Mekah Nah, beton toh. iya, kelihatan beton samudra itu beton, lautan beton. Itu sejarahnya orang nggak tahu ya itu bohong apa tidak. Yang kita ambil hikmahnya apa? Yakin. Bukan. Ah, Ya kan itu yakin ini beton. tidak begitu. Terkadang ketika ibumu marahi kamu, dia itu enggak marahi karena dia jengkel. Dia ingin mendidik. Ya enggak? Ayahmu ingin mendidik kamu kan, Ma? Yang Masuk marah tiba-tiba marah-marah. Ya, enggak lah. Ingin mendidik anaknya yang cantik ini supaya jadi wanita yang sesungguhnya. Iya dong. buat ini Kalau katanya wanita itu dunia. Dunia nggak sembuhan. dunia ini kejam mungkin begitu katanya ayah. Iya, betul betul. Mm-mm. Ya baik sekali. Kamu dimarahi ibumu pernah kan? Kan sakit hati. Ya. Oh, iya. Terngiang. Ibumu lebih sakit hati lagi. Beneran. Saya sendiri habis nyewer anaknya Pak Kil yang anak kecil itu dalam hati kecil. Kenapa aku mau ya mukul atau nyewer ya anakku ya? Kenapa ya? Sakit hati. Dan sakit hati itu tak bawa sampai doa-doa di malam hari. Semoga anakku jadi anak yang baik. Tiap hari. Karena saya menyesal.
lapo kok aku nyiwir anakku ya. Yang nabok anak SMK Cianjur tak apa itu? Ya, sebenarnya gurunya itu ya, rasakan sendiri nanti kamu, biar kena karma. Saya doa jadi guru kamu. Terus nampar anakmu, anak didikmu, terus kamu terus bilang, nabok ya nampar ya. Memang ini harus dirasakan ini, feel ini. Iya enggak? Iya, iya. Iya enggak? Di penjara. Iya. Terus kamu, tapi akhirnya baikan dengan orang tuamu kan? Baikan kan? Dengan ayahmu baikan kan? Baikan kan Mir? Dengan ibumu? Baik. Berapa kali ribu maaf dan kesalahan yang kau perbuat dengan bapak ibumu? Pernah banyak sekali kan? Lah itulah gambarannya si Emma ini tadi. Perspektif saya. Ya, forbidden itu. Gambaran Gambarannya si puisinya ini. Tormentor. Tormentor. Jadi di dalam keluarga itu tidak ada hukum salah benar. Yang ada itu sabar dan tidak sabar. Ayo. Ibumu juga pernah salah, kamu juga pernah salah. Yang sabar siapa? Nggak ada. Nah, kan lo dewe kan wong. Tadi anak gak tahu ngenak wong tuwa. Lah koyo kudu tahu ngenak anak ya. Ya begini jelas nang Emil ya. Iya, tapi memang gini ya, enggak semuanya kadang-kadang ini orang tua itu belum siap jadi orang tua kadang-kadang. Kadang-kadang yang durhaka itu orang tuanya. Tapi kadang-kadang juga anaknya juga ada yang durhaka ya. Ya, Tapi saat ini, Pak, ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena dia tidak mendapatkan, anaknya ini tidak mendapatkan hak sebagaimana haknya anak yang harus dipenuhi gitu. Tahu tahu kamu haknya anak apa? Kasih sayang, kehidupan yang layak. ya uang, kasih sayang, ada penang layak, kasih sayang penting ya. Kamilan kasih sayang, kehidupan yang layak, sama kesehatan. Tapi tahu kamu, negara yang dia dijamin seluruhnya itu justru dia itu tingkat perceraiannya semakin tinggi. Negara yang sudah terjamin kesehatannya, terus anak dengan orang tua itu egaliter banget. Ya, jadi anak itu marah, misalkan marah ya, terus marah-marah tantrum lah, dia tantrum. Menurut KPAI lebih membela anaknya daripada ibunya. Jadi ibunya nggak boleh marah-marahin anaknya, biarkanlah itu, gitu. Jangan kau marah-marahin. Nanti psikologinya dia terluka, menggores luka nanti masalah ketika dia dewasa nanti dia nggak berkembang dengan baik. Negara apakah itu? Iya, Amerika. Jadi antara orang tua dengan anak itu tidak ada batasan, dia egaliter banget, egaliter. Ya enggak? Ayo. Jepang masih ada loh. Jepang itu ketika ada senseinya dia lewat gitu ya pakai padahal pakai mobil dia itu nunduk gitu. Tapi nggak nunduk-nunduk amat ya, nggak kayak di Indonesia. Ya nunduk kayak memang budaya mereka arigato, dia nunduk gitu ya. Tapi kamu semakin nunduk mah, semakin kamu nunduk, dia semakin nunduk juga. Gitu. Loh iya coba Anda. Akhirnya karo ngomongin. Anggapannya apa orang Amerika ke orang Jepang? Feodal. Beda. Karena dia menunduk. Harusnya nggak usah egaliter, shake aja ini. Nggak usah nunduk-nunduk, shake aja. Tapi memang mereka budayanya seperti itu, Amerika. Kalau saya selalu baca nih, Heeh. tujuannya Jadi begini, intinya, Turkish. sebenarnya yang feodal itu siapa? Yang menjudge orang itu, yang menjudge negara, misalkan Amerika judge kita feodal. Justru yang feodal itu sebenarnya Amerika. Gitu. Kita sudah punya budaya dari dahulu. Jogja punya budaya mah. Jepang juga punya budaya dan kita menghormati di mana kita tinggal. Gitu. Dulu saya di ospek ketika UIN. Ayo semuanya sujud, sujud semua. Loh iya keras. Zaman dahulu memang kekerasan sering sudah biasa ya. Semuanya sujud kecuali Pak Ikil sendirian nggak sujud. Kenapa kok nggak sujud? Kaki saya sakit. Pokoknya alasan pokoknya saya nggak mau sujud lah. Gitu. Ya ada takut-takutnya juga sih, bentak-bentak gitu senior ya. Akhirnya saya marah, gak sudi aku sujud di kakimu. Dulu itu begitu, Mir. Ternyata mereka ngetes, ya, mana, kan rata-rata kan UIN ini anak pesantren.
diajarkan apa sih? Diajarkan ketakutan ternyata. Nah, satu sisi memang kita nggak setuju. Satu sisi memang kita juga kalau kita nggak ada gap guru dengan siswa terlalu egaliter, nggak ada rasa hormat kayak Amerika nanti. Takutnya banyak feminim dengan maskulin. Dia tuh mereka sekarang ada gerakan bring back masculinity and femininity. Iya. Jadi kita harus menganggap wanita itu kita muliakan gitu kan ya. Kalau dulu kan enggak. Kalau sekarang kan enggak egaliter banget. Jadi mereka suruh kerja ya kerja. Tuh. Enggak, kita sekarang mereka gerakannya sekarang kembali capek. Mm-mm. Apalagi cewek-ceweknya lah, cowok-cowoknya loh nggak mau menafkahi apa, katanya dia bisa kerja sendiri kok, ngapain? Ya mereka sendiri yang buat peraturan kan. Iya ya. Iya. Akhirnya sekarang pas capek mereka Iya. protes lagi. Makanya di situ harus ada gap ya, ada batasan antara orang tua, anak, guru, murid, santri dengan gurunya, ustadznya, Pak Yainya, gitu ya. Makanya perempuan juga dengan suaminya nanti juga ada gap. Kamu mah nggak boleh berani-berani, kamu nggak boleh berani-berani dengan suamimu. Wah, pantesan saya masih jomblo. Kamu juga nggak boleh semena-mena, besok guyung-guyung mir. Iya, Kapan lagi Loh, tapi memang itu watak aslinya memang begitu laki-laki. Perempuan juga begitu watak aslinya dari kita saling menghormati itu dengan cara apa? Memahami orang lain. Makanya puisi ini begitu. Sastra itu keren. biar kita bisa memahami orang lain. Ternyata Mbak Emma ini begini. Sekarang Hanung, secara itu Puisi satu puisi aja kebanyakan bertele-tele nih. Ayo Nung baca Nung. dan baca. Versi Indonesia. Iya, Ya. sembarang. di Jawa kan ada. Nggak jelas tapi Kak visinya. Wah, pokoknya tak jelas kali. Tuh, memang harus gak jelas. Biar kita tuh ada PR. Ya apa sih puisinya Mbak Hanung ini biar gak jelas. Ya, tapi puisi kan Kalau harus kita baca kan ya. Memang harus gak jelas. Sino, jelas, suruh hatiku. maknanya apa aku ya karo kok. Kamu tahu? Loro Jonggrang tahu? Menolak siapa yang buat candi Prambanan itu? Pandem Bondowoso itu dia nolaknya pakai puisi. Kalau dia terang-terangan ngomong, ya pasti akan perang antara raja ini dan raja ini. Misalkan gini, Pandem Bondowoso, kamu jelek, mukamu kotak, hidungmu itu loh, lubangnya besar, misalkan gitu. Terus terang begitu, kamu jelek, kulitmu hitam, misalkan. Deret gitu, perang kan? Dia berpuisi, buatkan saya 1000 candi, akan kunikahi dirimu. Nah, dia Pasti begitu. Bandung ditangkapnya literally. Iya, literal. Tapi si ini karena dia halus nolaknya pakai itu metafora buatkan 1000 candi. Pikiran dia, tinggal ngomong malah. 1000 candi menjadikan jadi sebuah peradaban ya. Dengan sastra ada peradaban. Ini yang mungkin nggak disentuh Pak Irfan di filsafat, peradaban sastra ini. Ayo Pak Irfan, nggak pasti nggak orang linguistik pasti nggak tahu itu. Tuh, super lah menyerang kontrol dewe. Iya. Lucu. Ayo Nung. Dua orang terlucu di Minum siang berganti malam bener kan? Iya. Malam berganti siang. Cinta, ceritanya tidak akhir. Nanti malam kita call. Cepat kaya. Oh, udah gak usah. Terus itu digawe nyocok lah itu apa? Enggak apa, jangan malu-malu, Nung. Anu ini, Rek. Pak, Hanum. Hanum gak punya nomor Pak Iklil. Anu, nggak punya namanya Pak Iklil. Baru punya. Dulu udah pernah dimarahin Pak Irfan juga, Pak. Saya juga punya nomor saya. Padahal Pak Irfan ya nggak pernah nyimpen nomornya kamu, Nung. Pak Irfan tuh gak pernah nyimpen nomor siapa-siapa kayaknya. Dia nggak pernah peduli dengan orang lain. Iya. Dia tuh minta nomornya disimpan, tapi gak pernah nyimpen nomor orang lain. Kan lucu. Nggak lucu, tolol. Aku dong nyetatus sopo iso ndelok dosen-dosen yang iso ndelok. Pak Iklil ya bisa lihat. Pak Iklil wis wiwi wis sopo lah, aku apa iso ndelok gak tahu aku kecualian.
Pak. Loh, ayo dong. Aduh, Pak. Enggak bener sih, ayo Pak, kita koreksi. Loh, bener sih. Ya kita koreksi, kita habisi anu. Kita bedel kan. Dan Ye. Baca. Mari kita bedah, ayo. Malam kita sleepcall, siang kita jalan-jalan. Saya lihat puisimu itu kayak lihat puisinya Payung Teduh yang bukan Payung Teduh itu lah. Payung Teduh yang ini loh, Rek. Bukan yang hujan itu loh. Saya Payung Kita apa Pak? Teduh. Lah, Kayak orang depresi. orang linguistik nganggep lagunya Payung Teduh itu jelek. Orang linguistik nganggep puisinya apa lagunya Payung Teduh itu jelek. Lagu yang apa? Yang ini. Yang apa yang ini? Iku duduk Payung Teduh. Apa? Virgon. Puisi saya tadi kayak apa Pak? Sik toh, aku Pak Ikil perlu ini baca di ini pelan-pelan. Tapi punya Anu nggak pelan-pelan. Loh ini Pak Ikil ngomong kan ini Payung Teduh ini loh kalau ini di anu iki. Lu kak oh iki duduk iki rek. Sing dia teke ben koyo. Dari main. Iya ngomong tentang hujan iki. Kabar. Ini kapan udah dengan kamu? Iya. Dia loh Pak, berhari-hari nggak bikin-bikin puisi apa nom? Aku kan tadi hujan kayak gitu. Terus nggak udah piye dong? Ayo siapa dulu yang mau berkomentar? Saya tak tarik Kok belum dibaca? Payung Teduh. Iya, belum dibaca. Baca. Loh, saya sudah baca 2 puisi tadi. Emang sudah 1. Betul. Hmm. Hmm. Tiap malam saya suka. Lu apa iki Allah ya Allah. Saya aku tak nabut titik. Anjay. Ketemu doang, maksudnya. Doang, bawa aja. Teman itu memang jahat ya ini. Jahat, jahat. yang atas ke jalan dorong ke sana. Oh, dorong-dorong wis. Baca. Maunya itu apa? Biar tahu gitu ya, teman-teman ya. Ekspresinya itu sedih atau senang? Jangan-jangan bacanya senang. Sore ini Bintang Yasmin membuyarkan lamunanku yang tengah sendiri. Tak lama rintik hujan pun membasahi, dan aku tak tahu apakah ia datang hanya sekedar itu atau besok. Aku diam di balik jendela, biarkan hujan berbicara padaku. Sebab ia lebih pandai menenangkan daripada sunyi yang kupelihara sendiri. Tak perlu dengan kata yang indah, dengan suara saja, aku temukan cara Tuhan menenangkan hati manusia lewat lewat diam-diam mengandung makna. Kaulah sejuk yang singgah, kaulah sejuk yang singgah di dada untuknya. Bagus. Bagus. Iya ini sombong ya. Menyentuh terus paling ngono iku ya. Ya aku mau. Ayo kamu bisa menafsiri. Ayo. Beda orang beda tafsir. Iya, apa itu? Itu hari menunggu yang pasti. Wah, apa? Apa, Mas? Dia menunggu yang tidak pasti. Oh, untuk berperan, mau jadi sembunyi loh, berperan di sini Orang sini ngomongnya gini kok aku kan. Anu loh, makanya Pak Iki lho ngomongkan spiritualitas dengan Tuhannya.
Iya, lek Pak Ikil kan gitu. Ini. Oh, buat saya enggak deh. Apa ini menyambut yang datang? Apa ini menyentuh ini? Aduh. yang datang. Ah, Lagi. iya. Apa nung datang? Orang Kira kol, jelas yang iya, suara selingkuh sih, Pak. Nggak boleh begitu, Rek. Harus dilihat maknanya secara mendalam. Tuh, Makna simboliknya apa, wes? Ini saya lihat ya. Ada hujan, ada diam, ada suara kekasih. Mungkin sahabat juga bisa ini. hujan itu Iya. hujan kan air. Jadi suara kekasih ini menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam seseorang. Kan bisa begitu kan dalam temannya itu, gitu kan. Bisa kan? Baca lagi, baca lagi, baca lagi. dia jadi percaya sama Tuhan karena ada orang baik, ya kasihnya atau sahabatnya atau siapanya. Terus saya lihat nadanya si Han tadi itu ngomongkan itu kayak lembut gitu ya, pasrah gitu ya, nggak ada pemberontakan. Nggak kayak Pasrah. saya. Nggak kayak pemberontakan, iya. Tapi bukan sedih dan drama loh ya, bukan. Ya menerima gitu aja. Menerima kesunyian yang dia pelihara sendiri. Loh, jangan-jangan dia sendirian. Nah, nggak punya pacar, kan sendirian. Apa tadi kupelihara sendiri? Tadi ada kata-kata sendiri, sendiri gitu kan? Ya. Nah, jangan-jangan anu ini. Terus dia tuh luluh dengan datangnya hujan yang sedikit menghibur dirinya. Lu jadi begitu. Ya, Nu. Punya pacar kan, Nu? Apa? Maksudnya sahabat tadi itu loh, sahabat. Nah, ya sahabat. Bukan kakak tuh. Nah, ya kan sahabat. Enggak. Bukan sahabat. Kayak dia ke saya, dia ke Amir. Nah, enggak. Berpemikiran malam. Oh, iya. Saya mencoba membersihkan ya. Kamu Membersihkan kekotoran yang kita buat. kamu buat itu loh, saya tahu. Pak Ikil berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan, tapi kita kotori lagi. Sore. Tapi menjelang gelap begitu. Sore ya. Kamu kemarin hujan ya rumahmu ya? Enggak. Kamu enggak. Panas. Di tempatku enggak. Tempat saya puas kentang-kentang ya Pak. Sore-sore ya cahaya sangat menyilaukan. Tanah beraspal kering kerontan. Itu loh, respect toh, nah, apakah ia datang? Saya suka nyentuh. Nyentuh terus tinggal. Ini saya tahu lagunya itu. La 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 la. Na 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 na. Itu loh. La 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 la. La la la. Itu loh, Rek, apa sih itu lagu ini? Judulnya apa sih? Kat mau penasaran, aku nggak seneng, aku penasaran. Lagi Patung Teduh itu judul apa itu? Tahu Pak, saya nggak dengerin Payung Teduh. Ya, tak terangnya di kejauhan. Saya bukan pendengar Payung Teduh. Saya pendengar Baktian Sensor. Ya harusnya kamu omnivora, mah. Yang sedang Nggak suka kok Pak. Loh, omnivora itu harusnya. Nggak suka aja. Hatimu tuh kayak perutmu, 4 sehat 5 sempurna. Ayo. Ngece, ngece. Iya, iya, ngomong ngecemu yang mana. apa Pak? Bersihkan. Open mind gitu kan. Cuma Guys, tidak ada rusak-rusak. kehamilan itu Ayo. Menyentuh. Ayo. Menyentuh. Yes, bisa ngoltok kan? Satu tapo. Sekarang Amir, ini gimana tadi Mir, kamu Mir? Keren. aku ya. Yang masih bisa dengan Lo enggak, ini tentang apa dulu ini Mbak Hanum? Tadi kan saya ini kan ya, Itu tadi loh. kan udah bilang. Sedang menunggu seseorang yang belum datang-datang. pasti di dalam hidupnya, tapi dia Ya itu, nggak peka. dia itu menunggu kepastian seseorang itu. Tapi orangnya nggak jelas. Katanya enggak. Enggak mau. Orangnya Orangnya enggak, Bukan Hanum. ya nggak Tapi peka. Aku Nggak masih peka. berharap. Terus Berharap masih terus tiga wallpaper menang.
ATS ya, wallpaper kenaan deh orang di mana. Aku bilang wallpaper dulu. Alah, aku dewi nilainya masang story gandengan. Kalau matahari. Oh, wah. Kacanya matahari, kacanya miniso. Wes ah. Mau tak roasting kabeh, tak kelas tak roasting kabeh. Ini gandengan nih. Dudu, kapan oke, story. Sering story kan 24 jam dapat screenshot bisa. Bayangkan Pak Iklim ini nggak punya ini ya, belum punya pasangan gitu ya. Terus saya baca puisi ini misalkan, kamu mikir jorok apa tidak? Atau mikirnya apa? Terserah kamu ya. Kira-kira. Ini kayak saya temukan nggak ada ini si Hanung ini. Apa? Payung Teduh ini. Ya apa sih? Pak Iklim aja wes. Wis susah, Bu. Dengarkan ya. Ini kayak saya membela Hanum dengan cara membersihkan seperti ini. Hanum itu yang dibersihkan ya. Ceritakan saja saat kau merasa rindu ya. Atau pejamkan saja hingga hilang kecewamu. Jangan tahan air matamu karena aku adalah cintamu. Cerewet saja wahai kekasihku. Ini ngomongkan apa ini? Pasti pikiranmu kan pasti pacar. Ya iya. Enggak. Bukan Tuhannya itu. Iya, jadi dengan Tuhannya kayak sama kayak Hanung. Loh, dengarkan loh. Kamu bukan Tuhannya itu. Kelihatan sekarang. Temennya nomor 1. Jadi ternyata ada golongan-golongan yang dia tidak pernah berdoa karena dia itu saya menyindir orang ini. Dia nggak pernah berdoa sama sekali gitu ya. Loh, seneng seneng seneng. Kamu tak belon dong, tapi jangan itu juga dong kamu dong. Dia itu bisa dengan dirinya sendiri. Atau gini, dia merasa tinggi derajatnya itu apa orang alim gitu ya. Nggak situ nyindir wong. Kita nyindir aku. Nyindir orang lain aja yang nggak di sini. Dia merasa dia itu spiritualnya tinggi, akhirnya dia itu dengan Tuhannya dia nggak berani meminta, diam aja. Seolah-olah Tuhan itu memahami dirinya. Iqbal. Kenapa Iqbal? Ya, apa yang ada ya salah. Iya, lempeng aja, jangan pakai nada, lempeng ya, lempeng. Sampai sama itu. Ini kan gue cerita Iqbal. Kan sudah. Iya. Ya langsung Mir. Di kelompok senja yang mau merunduk senja. Hmm. Aku tunggu. Benih terakhir yang tumbuh di taman rindu. Menggenggam harapan dalam lengan. Seperti embun menyapa pagi dengan bisik. Bintang begitu terang gelapnya malam. Seperti diriku yang selalu berjuang di pasar gelap. Menjadi lentera kecil di lorong sini tanpa satu. Menggores langit hati dengan rasa yang akan tidak. Bertahu jalan ketika serang saudara kecepatan. Namun aku adalah gemah lembut dari kerinduan yang dalam. Wanita kecil yang terus membara, merengkuh hati. Musuh yang tak gentar mengukir tentang hidup diri. Luar biasa. Iya cerita. Iya, aku sih. Iya, keren. Aku bisa ada. Keren, bagus Mir. Ini merenung tiap malam. Oke, merenung sampai ngurusi mesin. Iya. Tapi kok coba. GPT itu enggak apa-apa Mbak Emma. Jadi yang penting kan idenya dari Amir sendiri. Nah, ini kayaknya Amir sendiri sih, Pak. Saya percaya aja deh. Iya. Kita tidak Kayaknya refleksinya kehidupannya Mas Amir yang iya ya Mas Amir ya. Semangat Mas Amir ya. Kehidupan memang nggak ini. Mas Amir semangat. Anak kesundulan. Ayo tanggapannya Emma sama Anung. Kayak itu ya, Pak ya. Kayak si bungsu ini Jadi harapan itu kan hasil gabut. Hah? Bisa gitu. Ya kayak apa ya? Kayak iki loh di Taman Rindu kayak kan kacekmu besok saudaramu kurang tahu. Gampang lumayan. Kayak dia si bungsu bener-bener kecil banget. Orang tuanya sudah tua gitu kan ya.
Oh, ini ngomongkan tentang orang tua. Ya ngomongin dirinya anak bungsu. Saya Oh, benih terakhir yang tumbuh di taman rindu. menjadi seorang harapan. Tapi kamu diharap-harapkan sama orang tua menjadi yang Tiba-tiba ada kalian. baik. Enggak tiba-tiba ada kesundulan. Oh, ikut sama saya kesundulan. Bukan lah. Mari aku langsung ikut. Enggak, ini kan kaca bukan kesundulan aku bukan ngarani. Berarti 3 bersaudara kamu, Mir. Iya. Benih terakhir yang tumbuh di taman rindu. Gabut. Wong tuanya gabut. Kamu itu harapan orang tua, kayak maksudnya ya. Iya, ya. Orang tua memang sosok yang mendidik kita ya. Iya, semangat Mir. Semangat, Mir. Iya. Pokoknya ini bagus, Pak. Bagus. Oh, nonton video. Bagus makanya aku ngomong gitu. Saking nggak percaya Iya, betul. Makanya dipahami. Ayo balas, Nung, balas Nung. Ya kamu perspektif kamu apa? Perspektif kamu apa? Balas Gayung, Mbak Emma tadi. Sama. Apa? Mungkin ada perspektif yang lain. Ya kecil banget. Kecil banget. Benih terakhir, ini benih terakhir. Tulis tuh, mainnya apa tuh, Mir? Anak kenapa? Benih terakhir. Itu kan tentang berarti kan puisi tentang harapan ya. Puisi tentang harapan orang tua pada anaknya gitu ya. Tentang semangatnya Amir. Ya untuk jadi bekerja sambil kuliah itu memang nggak sulit ya. Nggak mudah ya, sulit banget. Saya rasakan dulu saya di kuliah dulu juga kerja Mir. Nah, kerja sambil kuliah ya. Iya ya. Iya, 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 selesai. Iya, Pak. Harapan itu satu-satunya hal yang dimiliki seorang laki-laki. Kasihannya di situ. Bapak, perempuan juga gitu, Pak. Hidup kan berharap tok, Pak. Berharap juga ya, berarti semuanya laki-laki. Ya ini kan fokusnya ke Amir ini menyemangati Amir gitu loh. Karena ya kita bertahan karena Harapan. harapan. Berharap besok lebih baik, sampai entek besok Iya, tapi harapan itu yang menjadikan kita menjadi orang yang terlemah gitu ya, karena hanya berharap tanpa ada ini aksi. Ya semuanya kan ini dualisme ya. Iya dong. Ya, Iya dong. ya. Iya deh. Kamu bekerja semua ini. Enggak. Freelance ini enggak kamu kerjakan, Mang. Yang Fiverr, Upwork ini enggak kamu lakukan. Capek, Pak. Enggak kuat, Pak. Untuk saat ini enggak dulu. Iya, waktunya ya. 5 jam sehari. Aku enggak dulu, Pak. Ngurusi Uangmu buat apa, Mir? Uangnya dibuat apa ini? Dikasih orang tua? Yang sehari-hari, Pak. sehari-hari Amir menanggung orang tuanya. Menanggung itu. Dulu. Tanggung tulang punggung ya. Duitmu nek nganggur tuh kok apa baru jajan dulu. Ya, makasih. Terus ini ya, terus ketika kamu menikah, uangmu kasih istri semua kamu, Mir ya. Ini apa gitu? Ini apa nih? Masya Allah. Terus padahal istrinya tiap hari kamu dimarah-marahin gitu ya. Kalau di TV itu loh. Apakah memang seperti itu ya? Bapak Iqbal enggak kan? Enggak Ya berarti enggak. Kan berarti Ya cerewet aja, tak pikir itu ini dia kepingin berkeluh kesah aja gitu. ya normal lagi. Mm-mm. Normal wong wedok betul bisa. Soalnya dia habis tertekan ya, tertekannya akhirnya dilimpahkan ke laki-laki. Tapi normalnya manusia ya laki-laki tertekan mah. Iya, Ngomong sama normal. siapa ini laki-laki? Iya, laki-laki tidak bercerita. Nah ya itu akhirnya keluar laki-laki tidak bercerita. Padahal sama-sama manusia sebenarnya dia juga mau berkeluh kesah itu Amir itu. Tak pikir-pikir, Kalau tidak bercerita, dia lagi hmm, cerita apa mana di tiba-tiba beli ini. Nanti pacaran lah. beli tampang.
Nolak. Kasihan sebenarnya ya laki-laki itu ya. Loh, tapi normalnya laki-laki memang tidak bercerita, Pak. Biasanya laki-laki tidak bercerita, apalagi sedih-sedihkan. Hmm. Itu red flag. Oh begitu. Red flag banget. Biasanya Apa memang, itu memang terlalu caranya menggait wanita dengan cara seperti itu. Makanya itu laki-laki tak itu curhat. Soalnya wanita menganggapnya gitu. Oh. Soalnya, loh, soalnya Kita kebanyakan. lu kesah itu dianggap Loh, gak Apa apa-apa, hasilnya, Mas. Pak? Cuma dekat tuh gak apa-apa. Mir, kan cerita nang aku nang Hanu gak ada masalah. Tapi biasanya, refleks lah. dah bukti nih, oh ya cowok, cowok apa cerita nang aku ya gak dekat, gak apa cerita disedih-sedih orang. Dek nih, ternyata dek nih. Dosen ya? Hah? Dosen ya. Ya, Hidup ini siapa? bukan olahraga. Bukan. Pak Ikil paling kangen Pak Irfan. Pak Irfan tidak pernah cerita. Tiba-tiba. Oh, saya biasanya kalau laki-laki cerita disedih-sedihkan memang itu cara untuk meraih simpati Empati perempuan gitu ya. kayak gitu. Iya. Berarti nulis status itu nggak boleh laki-laki. Gak apa-apa sih. Ya sekedarnya kita aja jangan Yes. banyak-banyak gitu. Kan nggak secara spesifik. Kayak misalnya saya cowok, saya cerita ke nggak begitu kenal Hanum tapi cerita sehingga Hanum bersimpati, terus nanti mau saya jadikan pacar saya. Tapi pas dalam hubungan